Salah satu perlengkapan penting bagi sniper adalah teleskop bidik pada senapan sebagai alat bantu untuk membidik sasaran. Retikel pada teleskop modern saat ini tidak hanya berupa crosshair atau garis silang sederhana. Retikel pada teleskop bidik modern terdapat titik-titik atau garis-garis skala. Kadang ada juga angka. Apa kegunaan dari garis-garis tersebut? Kita akan membahasnya dalam video ini. Video ini didukung oleh Lars ID. Lars adalah brand sepatu yang memproduksi sepatu-sepatu tangguh untuk militer, sepatu taktikal, outdoor, dan juga adventure. Ini beberapa contoh sepatu Lars. Yang ini adalah Lars Strike dengan bahan kulit suede atau kulit bagian dalam. Tekstur kulit ini memberikan kesan yang elegan. Sepatu ini cocok untuk riding dan juga hiking. Kemudian, hampir sama, ini adalah Lars Coriander. Bahannya juga dari kulit, tapi dilapisi lapisan water repellent, sehingga air tidak akan menembusnya. Di bagian samping, terdapat resleting, sehingga sepatu ini bisa dipakai dan dilepas dengan cepat. Yang ini adalah salah satu sepatu dengan model boots. Ini adalah Lars Tarantula, yang sudah pernah kita uji di video ini. Berikutnya, ini juga sepatu boot militer. Sepatu ini termasuk salah satu sepatu militer yang digunakan TNI. Tali sepatunya menggunakan lace lock atau pengunci tali, sehingga tali sepatu bisa ditali dengan cepat. Terdapat juga resleting di bagian samping agar bisa memakai dan melepas sepatu dengan cepat. Nama sepatu ini adalah Lars Steyr AUG. Ini warnanya hitam. Yang ini sama juga, tapi ini rasa alpukat. Ini warnanya olive dengan perpaduan beige. Yang nggak tahu warna, sebut saja hijau. Mari kita coba sepatu yang ini. Ternyata ini kekecilan buat kaki saya, tidak muat, karena ini ukurannya 41. Karena tidak bisa saya pakai, bagaimana kalau untuk giveaway saja? Jadi, mulai sekarang kurang-kurangi maksiat agar doanya lebih mustajab biar bisa menang giveaway. Cara dan ketentuan giveaway akan dijelaskan dalam video tersendiri, ditunggu saja. Bagi yang nggak mau nunggu, bisa langsung beli sepatu Lars ini melalui website resmi lars.id. Gunakan kode LIGMA untuk mendapat diskon khusus. Link pembelian ada di kolom deskripsi di bawah. Sekarang, kita lanjutkan pembahasan tentang retikel teleskop. Selain untuk membidik target, retikel pada teleskop bidik juga bisa berfungsi sebagai rangefinder atau untuk memperkirakan jarak. Ini sangat penting karena lintasan peluru tidak berbentuk lurus seperti laser, tapi melengkung karena pengaruh gravitasi. Angin juga memberikan pengaruh pada lintasan peluru. Pada jarak jauh, pengaruh-pengaruh ini semakin signifikan. Untuk itu, sangat penting bagi penembak untuk bisa memperkirakan jarak sasaran. Retikel pada teleskop berguna untuk membantu penembak memperkirakan jarak target. Prinsipnya adalah dengan mengukur ukuran target dengan skala pada retikel. Dengan mengetahui besarnya sudut target atau angle of view, maka akan bisa diketahui jarak target tersebut. Perhatikan ini. Pada jarak dekat, angle of view atau sudut yang dibentuk relatif besar. Target yang lebih jauh, maka sudutnya akan semakin kecil. Pada teleskop bidik, ukuran sudut untuk mengukurnya tetap berupa gambar atau skala pada retikel. Sedangkan penampakan ukuran targetnya yang berubah-ubah. Jadi, caranya dengan mengukur ukuran target menggunakan skala pada retikel. Teknik mengukur jarak dengan retikel ini disebut sebagai stadiometric range finding. Contoh yang paling sederhana adalah retikel pada teleskop PSO-1 yang digunakan pada senapan SVD atau Dragunov. Pada retikel ini terdapat skala seperti grafik yang naik ke atas, mirip grafik harga BBM. Di atasnya terdapat angka-angka 2-10. Semakin naik, angkanya semakin kecil. Di ujung garis bagian bawah, terdapat angka 1,7. Apa arti angka-angka ini? Angka 1,7 adalah ukuran target yang digunakan sebagai referensi, yakni ukuran tinggi badan rata-rata manusia dewasa laki-laki, 170 cm. Untuk memperkirakan jarak target, tinggal dibandingkan ukuran target tersebut pada skala. Misalnya, ukurannya segini, tepat pada skala angka 4, maka angka 4 itu dikalikan 100,
berarti jarak target tersebut adalah 400 meter. Jika target tampak lebih besar dan pas pada skala angka 2, berarti jarak target hanya 200 meter. Demikian juga jika sangat jauh, terlihat sangat kecil seperti ini, berarti jaraknya 1000 meter karena pas pada skala angka 10. Setelah jarak diketahui, maka penembak bisa memperkirakan titik jatuhnya peluru. Misalnya, senapan disiru pada jarak 300 meter. Pada jarak 300 meter, peluru akan mengenai titik ini. Tanda seperti huruf V terbalik disebut sebagai aiming chevron. Ini menunjukkan penurunan peluru setiap 100 meter. Ini digunakan untuk jarak di atas 1000 meter. Ketika teleskop disiru pada jarak 1000 meter, dan misalnya jarak target adalah 1100 meter, maka peluru akan mengenai titik ini. Jarak 1200 meter di titik ini, dan seterusnya. Perkiraan jarak yang menggunakan referensi tinggi badan manusia ini cukup mudah digunakan dan cukup akurat karena targetnya umumnya adalah tentara musuh yang tinggi badannya relatif seragam. Jika tinggi badannya seperti Fitra Eri, saya tingginya 177 cm, saya tingginya 177 cm, saya tingginya 177 cm, maka agak kurang akurat. Apalagi jika targetnya Doraemon, hasilnya pasti salah, harus ditambah hitungan lagi. Teleskop lain menggunakan skala berupa titik-titik atau garis yang lebih akurat dan detail. Satuan sudutnya ada yang menggunakan mil yang berbasis radian, ada juga yang memakai MOA yang berbasis derajat. Kita bahas dulu yang menggunakan mil. Mil adalah kependekan dari miliradian, sering juga disebut sebagai emrad. Mili artinya 1/1000. Jadi 1 mil atau 1 miliradian adalah sudut yang besarnya 1/1000 radian. Apa itu radian? Radian adalah sudut yang membentuk busur yang panjangnya sama dengan jari-jari. Ini adalah gambar sudut 1 radian. Panjang busur C sama dengan panjang jari-jari A ataupun B. Jadi, misalnya panjang jari-jari A adalah 1000 meter, maka panjang C juga 1000 meter. 1 mil atau 1 miliradian adalah sudut 1 radian dibagi menjadi 1000. Maka, dalam sudut 1 miliradian, jika panjang jari-jari A ini adalah 1000 meter, maka panjang busur D ini adalah 1 meter, yakni 1000 meter dibagi 1000. Dengan menggunakan mil atau miliradian ini, maka perhitungan menjadi sangat mudah, tinggal dikalikan 1000. Kita mulai dari retikel yang paling sederhana, yaitu mil dot standar. Dalam retikel ini terdapat bulatan-bulatan yang disebut sebagai dot. Jarak antara satu dot dengan lainnya adalah 1 mil. Jadi, misalnya kita membidik sebuah bola, dan bola itu ukurannya tepat 2 jarak antar dot, artinya ukuran sudutnya 2 mil. Untuk menghitung jarak, gunakan rumus ini. Ukuran target dalam sentimeter dikali 10, kemudian dibagi ukuran target dalam mil. Hasilnya adalah jarak dalam satuan meter. Sekarang coba kita masukkan angkanya. Ukuran target adalah diameter bola, 22 cm. Dikali 10, kemudian dibagi 2. Hasilnya 110 meter. Jadi, jarak bola itu adalah 110 meter. Pada retikel ini, jarak dari titik tengah ke garis tebal adalah 5 mil, dan jarak antara garis tebal adalah 10 mil. Ini berlaku pada hampir semua retikel. Ukuran bulatan atau dot adalah 0,2 mil. Karena untuk mengukur target, maka ukuran retikel terhadap target selalu tetap atau sama. Jika teleskop di zoom, retikel akan ikut membesar bersama dengan target. Retikel mil dot standar ini masih sangat sederhana. Ketelitiannya adalah 1 mil. Jadi, masih sulit digunakan untuk mengukur hingga ketelitian 1/10 mil. Untuk itu, dibuat retikel dengan skala yang lebih kompleks. Kita ambil contoh retikel pada teleskop Leupold TMR. Pada retikel ini, di antara 2 dot terdapat garis. Jarak antara dot dengan garis kecil adalah setengah mil. Kemudian, pada bagian tepi dekat dengan garis tebal, ada garis-garis kecil dengan jarak 0,2 mil. Jarak dari titik tengah ke garis tebal adalah 5 mil,
sehingga jarak ini adalah 10 mil. Pada reticle teleskop Night Force Mil XT menggunakan skala 0,2 mil. Jarak antara garis-garis kecil adalah 0,2 mil. Di bagian bawah juga terdapat titik-titik dengan skala yang sama, yakni ketelitian 0,2 mil. Di ujung deretan titik-titik terdapat angka untuk memudahkan mengukur berapa mil dari titik tengah. Di tengah-tengah deretan titik terdapat juga beberapa titik. Karena berada di tengah, berarti jaraknya adalah setengah mil. Berikutnya, reticle yang lebih rumit. Contohnya pada Horus Tremor 3. Reticle ini juga pada dasarnya adalah reticle dengan skala 0,2 mil. Jadi, jarak tiap garis kecil adalah 0,2 mil. Ukuran 1 mil adalah jarak garis yang lebih besar. Tapi di bagian atas garis mendatar terdapat angka-angka 2-10. Ini bukanlah mil, melainkan moving target hold. Angka ini digunakan untuk memperkirakan saat menembak target yang bergerak mendatar dengan kecepatan hingga 10 mil per jam pada jarak sekitar 400 meter. Misalnya, jika menembak target yang bergerak ke kiri dengan kecepatan 10 mil per jam pada jarak 400 meter, maka arah bidikan teleskop digeser ke kiri sehingga target berada pada angka 10 di bagian kanan. Di atas garis horizontal terdapat garis-garis kecil yang mengambang. Ini disebut sebagai rapid ranging scale. Garis kecil tersebut untuk mengukur ukuran target secara vertikal dengan ketelitian 0,1 mil. Ukurannya adalah jarak dari garis horizontal ke batang kecil tersebut. Ini adalah 0,5 mil, kemudian 0,6 mil, 0,7, 0,8, 0,9, dan 1 mil. Pada bagian garis vertikal juga terdapat skala garis-garis kecil. Ini ukurannya 0,2 mil, lalu sampai ke sini 0,5 mil, dan di atasnya tiap garis berjarak 0,1 mil. Di bagian bawah terdapat dot-dot kecil yang semakin ke bawah semakin melebar. Titik-titik ini adalah time of flight wind dots. Ini digunakan untuk memperkirakan jatuhnya peluru yang dipengaruhi jarak dan pengaruh angin. Untuk menggunakan wind dot ini harus disertai dengan tabel balistik yang memuat data-data balistik peluru yang digunakan. Juga anemometer untuk mengukur kecepatan angin. Selain reticle yang menggunakan satuan mil atau miliradian, ada juga yang menggunakan satuan MOA atau minute of angle. Kadang ada yang menyebutnya minute of arc. Minute of angle artinya adalah menit derajat. 1 menit derajat adalah 1 derajat dibagi 60. Jadi 1 MOA adalah 1/60 derajat. Ini artinya 1 MOA lebih kecil dari 1 mil. Kira-kira 1 MOA adalah 0,29 mil. Karena itu, angka pada reticle MOA umumnya lebih besar. Ukuran 10 mil setara dengan 34 MOA. Pada jarak 100 meter, 1 MOA adalah 2,9 cm. Itulah pembahasan tentang reticle pada teleskop bidik. Sampai jumpa.